dalam berintegritas, akuntabel, dan transparan. Bersama saya Alvina pada hari ini selaku host. Hari ini saya bersama Bapak Suprabowo. Bagaimana Bapak kabarnya? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk hari ini kita akan ngobrol santai di angkringan, ajang konsultasi masyarakat ingin keadilan. Bapak Suprabowo ini beliau selaku ketua tim inovasi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Nah, pada hari ini kita akan ngobrol santai Bapak mengenai e-court. Yeah. Nah, saat ini mungkin bagi kebanyakan orang ini sudah tidak asing mendengar istilah e-court. Yeah. Tapi mungkin banyak yang belum begitu paham sebenarnya Bapak apa itu e-court. Cuma mungkin sekedar pernah mendengar. Yeah. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya e-court itu apa sih Pak? Baik, terima kasih Mbak Vina. Mudah-mudahan Mbak Vina sehat juga ya. Oke. Jadi e-court itu mulai dikenal yaitu sejak adanya Perma nomor 3 tahun 2018. Di sana diatur tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Nah, kemudian dalam perkembangan selanjutnya yang dahulu hanya mengatur mengenai masalah administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Perma nomor 1 tahun 2019. Jadi tidak hanya sekedar mengatur mengenai masalah administrasi perkara saja, tapi kemudian dikembangkan dengan persidangannya juga. Jadi yang mana dulu masyarakat kalau mengajukan gugatan dan sidang itu harus datang ke pengadilan, namun dengan adanya Perma nomor 1 tahun 2019 yang merupakan perkembangan dari Perma nomor 3 tahun 2018, itu para pencari keadilan itu sudah bisa mengajukan gugatan ataupun bersidang di pengadilan secara elektronik. Nah, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan juga juknis dari Perma ini. Untuk di peradilan tingkat pertama diterbitkan dengan keputusan Mahkamah Agung nomor 129. Itu juknis tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Itu untuk di tingkat peradilan pertama. Nah, kemudian untuk di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali juga telah diterbitkan dengan SK-KMA nomor 271. Jadi sudah lengkap untuk perkara perdata, baik administrasi dan persidangan di tingkat peradilan pertama maupun administrasi dan persidangan di tingkat peradilan banding, kasasi, dan peninjauan kembali sudah lengkap secara regulasi. Demikian sekilas pemahaman tentang e-court dan litigation. Berarti di sini kan memudahkan bagi para pencari keadilan ya Bapak, yang dulunya harus datang ke pengadilan, saat ini sekarang sudah sangat dipermudah oleh inovasi Mahkamah Agung. Baik, jadi memang jelas sekali inovasi Mahkamah Agung ini luar biasa, perlu ada suatu apresiasi. Jadi tidak usah repot-repot. Kalau misalnya jauh letak lokasinya pengadilan negeri yang kita mau mengajukan gugatan dan sebagainya, nah itu tidak perlu lagi digunakan pengadilan setempat. Jadi bagus sekali inovasi. Jadi inovasi ini sebenarnya memudahkan para pencari keadilan untuk yang ingin mengajukan perkara. Betul Mbak. Kemudian jika dikaitkan dengan pelaksanaannya Bapak pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejauh mana e-court itu sudah berjalan? Apakah sudah lancar atau adakah kendala? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya. Jadi istilahnya kita monitoring dan evaluasi.
setelah tahun 2019 ya, sekarang sudah di ujung akhir tahun 2022. Jadi kurang lebih sudah sekitar 3 tahun. Kita bisa lihat bahwa untuk ekor dan litigation untuk pengadilan negeri di wilayah hukum pengadilan negeri Yogyakarta yang ada 5 PN-nya, itu barometer itu bisa kita lihat sudah dilaksanakan dengan baik. Kenapa? Karena ternyata untuk perkara-perkara upaya hukumnya banding ke pengadilan tinggi, sudah dari beberapa PN 5 ini mengajukannya upaya hukumnya secara ekor. Jadi kan parameter bisa dilihat. Karena apa? Upaya hukum yang ekor ke pengadilan tinggi itu pasti di tingkat peradilan tingkat pertama juga diselesaikan secara ekor atau litigation. Jadi tidak hanya ekor administrasi perkara saja selesai di situ, tidak, tapi ditindaklanjuti dengan persidangan secara elektroniknya atau e-litigationnya. Jadi ekor e-litigationnya berjalan sempurna, selesai, tercipta adanya suatu putusan elektronik. Karena apa? Syarat untuk dapat upaya hukum secara ekor ke pengadilan tinggi itu harus putusannya secara elektronik. Karena kadang Mbak Ina bisa berhenti saja di tingkat administrasi saja, di ekornya saja. Gugatan seluruhnya ekor, tapi berhenti di tengah jalan, tidak melakukan litigation. Karena untuk penyelesaian suatu litigation persidangan elektronik itu harus mendapat persetujuan juga dari pihak tergugat. Berarti bisa disimpulkan ketika orang mengajukan perkara gitu ya Pak, itu sudah ada kesepakatan untuk dilakukan secara litigasi ataupun tidak, pastinya sudah ada kesepakatan. Nah, ini begini, untuk kesepakatan atau persetujuan secara hukum untuk menggugat itu begitu dia mengajukan gugatan secara elektronik, berarti secara hukum dia sudah menyetujui. Nah, bagaimana dengan pihak tergugat? Nah, oleh pihak tergugat itu biasanya dalam tahapan sidang pertama itu ketua majelis utama ya memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban persidangan secara elektronik, gitu ya. Jadi disampaikan dulu kepada ketua majelis, kepada pihak tergugat utama. Kalau untuk pihak tergugat nggak perlu disampaikan. Kenapa? Secara hukum, kalau dia mengajukan secara ekor, itu otomatis dia sudah menyetujui. Nah, sedangkan untuk tergugat itu disampaikan pada awal persidangan. Nah, sekarang gini Mbak, kapan persidangan elektronik itu bisa dilaksanakan? Nah, ini pada saat proses mediasi itu gagal. Jadi dalam suatu persidangan biasanya majelis itu mengupayakan dulu adalah mediasi, ya itu harus ya. Nah, setelah mediasi gagal, lanjut. Nah, pada saat mediasi gagal itulah kalau disetujui tergugat juga untuk mediasinya, baru di situ dimulai persidangan secara elektronik. Oke, baik. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan ya Bapak? Tidak. Hak dan kewajibannya sudah disampaikan di awal. Di awal persidangan itu sudah disampaikan. Jadi dia tahu hak dan kewajibannya masing-masing. Ya. Kurang lebih sudah jelas sepertinya Bapak mengenai IKOR. Ya. Di sini kan mungkin banyak pertanyaan di luar sana. Ya. Apakah IKOR ini sebenarnya apa, perbedaannya litigasi apa, tapi sudah Bapak kupas tuntas mengenai hal itu. Ya. Jadi cukup bisa menambah wawasan bagi masyarakat di luar sana. Ya, mungkin sedikit sebelum kita tutup perbincangan ngobrol santai kita. Ya. Untuk sementara ini memang ekor itu baru diberikan kepada pengguna terdaftar. Siapa pengguna terdaftar itu? Yaitu para advokat yang sudah di SUPA, yang dia mempunyai kartu advokat, ya, kemudian sudah dia terverifikasi di pengadilan tinggi, itu yang sebagai pengguna terdaftar. Namun ada juga sebagai pengguna lain yang penting memenuhi persyaratan. Sementara seperti itu. Berarti pengguna lain itu bisa dikatakan tidak harus advokat, tidak apa-apa? Bisa, ya kan bisa juga badan hukum,
persorangan atau negara-negara kan bisa juga. Nah biasanya pengacaranya adalah jaksa sebagai pengacara. Itu bisa memanfaatkan. Ya. Jadi ke depan kita semua lah lembaga peradilan ini berharap supaya inovasi daripada Mahkamah Agung yang berbentuk ekor dan verification itu sempurna dan bisa dilaksanakan. Jadi tidak seperti dulu lagi. Dulu ada pemahaman mengenai masalah e-filing, e-payment, e-payment. Nah, dan lanjut sekarang ada verification. Jadi ada e-filing pendaftaran, kemudian e-payment pembayaran sebagai perkara, e-summon adalah untuk panggilan dan pemberitahuan, ya, dan terakhir sekarang verification persidangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para pencari keadilan. Itu tujuan utama. Saya kira begitu, Pak Tina. Berarti Mahkamah Agung di sini kan sudah terus berusaha ya Pak, berupaya untuk mengembangkan inovasi untuk mempermudah masyarakat. Betul. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya untuk ngobrol santai kita kali ini. Sama-sama. Sudah membahas e-court. Di sini menambah ilmu saya juga, begitu juga dengan masyarakat di luar sana. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak, semoga sehat selalu. Amin. Mbak Tina juga sehat ya. Terima kasih Pak. Baik Bapak, demikian podcast kita ngobrol santai pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya Alvina undur diri selaku host. Semoga apa yang kita perbincangkan pada hari ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Salam hebat pengadilan tinggi Yogyakarta. Hebat, hebat, hebat.